Om Swastiastu, Shalom, perkenalkan nama saya Rosainda Panjaitan dengan NIM 24095111027 dari kelas C Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada video kali ini saya akan membahas studi kasus Pasteurellosis berjudul Pasteurellosis pada babi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, identifikasi Pasteurella multocida sebagai tugas CBL 2, mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur. Pasteurellosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Pasteurella multocida. Bakteri ini bersifat gram negatif, tidak bergerak atau non-motil, berbentuk batang pendek atau Coccobacillus dan memiliki kapsul pelindung. Penyakit ini dapat menyerang berbagai hewan seperti sapi, kerbau, kambing, babi, dan unggas dengan gejala utama pada sistem pernapasan. Khusus pada babi, infeksi ini sering menyebabkan bronchopneumonia, pleuropneumonia, dan atrophic rhinitis, yang dimana penularannya itu terjadi melalui udara, sekresi hidung, atau kontak langsung antar hewan, terutama pada lingkungan kandang yang padat dan kurang higienis. Latar belakang masalah pada kasus ini yaitu pada Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki populasi babi tertinggi di Indonesia, yaitu sekitar 1,8 juta ekor pada tahun 2017. Babi menjadi sumber utama protein hewani masyarakat, namun penyakit menular pada babi dapat menimbulkan kerugian ekonomi besar akibat kematian dan penurunan produktivitas. Salah satu penyakit penting adalah Pasteurellosis yang disebabkan oleh Pasteurella multocida dan menyerang sistem pernapasan. Kondisi kandang yang buruk serta sistem pemeliharaan campuran antara babi, sapi, dan unggas meningkatkan risiko penularan silang antar spesies. Namun, penelitian terkait karakteristik Pasteurella multocida pada babi di Kupang masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini dilakukan dengan memberikan gambaran ilmiah yang lebih jelas. Masalah kasus pada penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik Pasteurella multocida, penyebab Pasteurellosis pada babi di Kota Kupang, yang dimana sebanyak 30 sampel paru-paru babi yang menunjukkan gejala respirasi seperti batuk, sesak napas, dan leleran hidung mukopurulen diambil dari rumah potong hewan dan pasar di Kupang. Sampel paru difiksasi dalam formalin 10%, diperiksa secara makroskopis dan histopatologis menggunakan pewarnaan hematoksilin eosin, serta dilakukan isolasi bakteri pada media agar darah dan berbagai uji biokimia seperti TSIA, SIM, MRFP, dan fermentasi karbohidrat untuk mengidentifikasi Pasteurella multocida. Selanjutnya, pada bagian pembahasan kasus ini, yang pertama pada temuan makroskopik, yang dimana secara makroskopik itu ditemukan adanya konsolidasi dan hepatisasi kelabu pada bagian cranioventral paru. Jaringan paru menunjukkan kongesti edema serta perdarahan multivokal, dan pada lumen bronkus tampak eksudat serous hingga mukopurulen. Lesi-lesi ini merupakan ciri khas dari bronchopneumonia akibat infeksi Pasteurella multocida. Lalu pada temuan mikroskopik histologi itu ditemukan bronchopneumonia fibrinosa dengan infiltrasi sel neutrofil dan penebalan jaringan fibros. Selain itu terdapat nekrosis caseosa multivokal, bronchiolitis kronis, serta penyempitan alveoli akibat fibrosis. Lesi ini diklasifikasikan menjadi 3 bentuk utama, yaitu pertama bronchopneumonia supratif atau akut, kedua bronchopneumonia fibrinosa non suppuratif, dan ketiga bronkiolitis kronis
yang dimana perubahan ini menunjukkan tahapan penyakit dari fase akut hingga kronis. Pada isolasi dan identifikasi mikrobiologi, hasil isolasi bakteri itu bahwa koloni itu tumbuh pada media agar darah dengan bentuk sirkuler, konveks, mukoid, dan bersifat non-hemolitik. Bakteri yang diwarnai gram tampak sebagai Coccobacillus bipolar bergram negatif. Lalu uji biokimia itu menunjukkan hasil positif untuk katalase dan indol, serta mampu memfermentasi glukosa. Dari 30 sampel paru-paru babi, 3 diantaranya itu berhasil diidentifikasi positif sebagai Pasteurella murtokida. Lalu pada faktor penyebab dan resiko, faktor utama penyebab infeksi ini adalah kondisi kandang yang tidak higienis, ventilasi yang buruk, serta kadar amonia udara yang tinggi. Selain itu, praktik fixed farming atau pemeliharaan campuran antara babi, sapi, dan unggas dalam area berdekatan itu memperbesar peluang penularan silang antar spesies. Untuk pemecahan masalah, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk kasus ini, antara lain, yang pertama itu meningkatkan manajemen kandang dengan memperbaiki ventilasi, mengurangi kepadatan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, melakukan vaksinasi rutin untuk mencegah kejadian pasteurellosis. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan dan pengobatan dini, misalnya dengan antibiotik yang sensitif terhadap Pasteurella murtokida begitu gejala awal muncul. Yang keempat, itu menerapkan sistem pemeliharaan terpisah agar tidak terjadi transmisi antar spesies. Dari penelitian kasus ini dapat disimpulkan bahwa gangguan pernapasan pada babi di kota Kupang disebabkan oleh infeksi Pasteurella murtokida, yang dimana bakteri ini menyebabkan lesi makroskopik berupa hepatisasi kelabu dan kongesti paru, serta lesi mikroskopik berupa bronkopneumonia supuratif dan fibrinosa. 3 isolat Pasteurella murtokida berhasil diidentifikasi dari sampel paru-paru babi, di mana infeksi ini erat kaitannya dengan manajemen kandang yang buruk, terutama ventilasi dan kepadatan yang tinggi. Untuk saran pada kasus ini, di mana pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan pembinaan kepada peternak dalam penerapan manajemen kandang sehat dan vaksinasi rutin. Selain itu, edukasi mengenai biosecurity dan pemisahan antar spesies ternak perlu ditekankan untuk mencegah penularan silang antar hewan. Referensi utama yang saya gunakan dalam pembahasan kasus CBL ini berasal dari jurnal karya Victor Lenda, Philpin A. Amalo, dan Yulvian Nelly Malik Selan pada tahun 2018 yang berjudul Karakteristik Pasteurella murtokida penyebab pasteurellosis pada babi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diterbitkan di Jurnal Kajian Veteriner volume 6 nomor 2 halaman 45-57. Baik, sekian pembahasan saya mengenai kasus pasteurellosis pada babi di Kota Kupang. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai penyakit pasteurellosis pada babi serta pentingnya manajemen kesehatan hewan dalam mencegah penyebaran penyakit bakteri ini. Terima kasih.